akal bisa menghasilkan ilmu, ya kemudian dari ilmu itu kemudian lahirlah pengetahuan. Makanya kenapa kita sebut sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bukan lahir dari luar sebenarnya, lahir dari manusia yang berpikir pada otaknya melibatkan hati. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi itu intinya. Nah, apa namanya? Kalau kita lihat sebenarnya memang sejak zaman dulu itu ya, Barat ini memang saya share screen sendiri. Ini saya dapat dari guru saya ya, Profesor Anat Fatah Nasir ya, Rektor UIN Sunan Gunung Jati ya. Jadi beliau itu sangat concern sebenarnya. Makanya apa namanya, beliau tuh menginginkan bahwa wahyu itu memandu ilmu. Nah, kira-kira ya. Jadi beliau mengatakan di sini ya paradigma keilmuan kita itu harusnya berbasis wahyu ya. Gitu. Jadi, wahyu memandu ilmu itu maksudnya apa sih? Nah, jadi wahyu itu membimbing, menunjukkan, mengarahkan ilmu ya, baik dalam basis tadi ya, ontologi, hakikatnya, lalu how to-nya ya, epistemologi, lalu kemudian aksiologi atau hikmahnya, kegunaannya dalam kehidupan seperti apa gitu loh. Nah, lalu kemudian yang kita pahami ternyata kan sama sekali tidak bertentangan antara Al-Quran dengan apa namanya yang ada di alam semesta ini gitu ya, baik itu dari sisi ilmu pengetahuan dan lain sebagainya gitu. Nah kemudian apa namanya disitulah kemudian uh, yang paling penting sebenarnya adalah prinsip-prinsip ketauhidan tadi ya, bahwa kita sebagai manusia itu uh, apa namanya prinsipnya prinsip-prinsip tauhid ya, artinya tidak mungkin segala sesuatu ini tidak ada yang menciptakan, ada Tuhan yang menciptakan dan itu adalah Allah, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuh, nah dari mana kita tahu? Dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dua kalimat syahadat itu penting buat kita, sangat-sangat penting, menjadi fundamental dalam kehidupan kita. Nah, atas dasar basic keyakinan itu maka uh, kita mencoba mempelajari Quran, mempelajari ayat-ayat kauliyah dan kauniyah ya sebagai sumber ilmu kita. Sudah dijelaskan bahwa bagaimana kita mau memisahkan antara jasadiah fisik kita dengan rohaniyah ya, yang sifatnya itu adalah tadi substansi akal, intuisi, kemudian kolbu, suara hati dan seterusnya. Itu tidak bisa dipisahkan. Manusia tidak akan sempurna kalau tidak ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya gitu. Sama seperti mobil mau sekeren apapun mereknya, kalau sopirnya tidak masuk, mobil itu nggak kelihatan kerennya. Simpel saja sebenarnya. Maka secara kedokteran ya, contoh saja ketika bayi itu belum masuk ruh ke dalam tubuhnya, maka dia tidak bergerak, bayi itu. Nah, kenapa dipandang kenapa 4 bulan 10 hari atau 120 hari ya, 40 itu dalam hadis itu ya. Kenapa? Karena dianggap memang disusun oleh Allah itu dari mulai perangkat lunaknya sampai hardware-nya. Nah, gitu ya, sampai akhirnya setelah 4 bulan itu dipandang bahwa jantungnya sudah bagus, sudah baik, sistem saraf sudah baik dan lain sebagainya. Hanya tinggal pemakatannya saja sampai 9 di situ, maka itu bukanlah ruh itu. Maka summa sawahu wa nafaqa fihi min ruhihi wa ja'alahu musam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Sayangnya tadi itu sedikit sekali yang bersyukur gitu. Diberikan hati tadi kan, diberikan penglihatan, pendengaran begitu. Ternyata tidak digunakan hatinya, tidak digunakan penglihatannya, tidak digunakan akalnya, maka dia menjadi tidak berakal. Nah, kalau dia tidak berakal ya dia mudah marah, dia mudah emosi, pikirannya pendek dan lain sebagainya. Apa? Karena dia mengikuti sifat-sifat jasadiahnya. Dia tidak mengikuti sifat-sifat ketuhanan yang ada pada dirinya.
Maka sebenarnya ketika Allah meniupkan ruh kepada setiap diri manusia yang itu berfungsi sebagai benchmarknya sebenarnya dalam memandu dirinya, ya, menghasilkan ilmu pengetahuan, itu yang sering dilupakan oleh manusia. Apakah tidak mungkin manusia mendapatkan petunjuk dari Tuhan? Sangat mungkin. Taufik dan hidayah. Kalau nggak, ngapain kita capek-capek mendirikan sholat, baca Al-Quran, ya, lain sebagainya, ya. Kenapa kemudian penting buat kita untuk bisa apa namanya untuk senantiasa tazkiyah, ya, bersihkan diri kita dan lain sebagainya gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, maka dari itulah apa kita setelah kita mengetahui bahwa diri kita ini terdiri dari dua substansi, ya, substansi jasadiah, physical, ya, dan ada substansi rohaniah yang oleh apa namanya menurut Prof. Syihab itu adalah potensi pada diri makhluk, ya, diri manusia yang menjadikan dia hidup. Dia bisa merasa, dia bisa tahu, dia bisa bergerak, ya. Kemudian menurut Toba-Tobai, ya, sumber hidup, ya, merasa memiliki gerak dan lain sebagainya, ya, itu. Nah, kemudian maka konsekuensinya ruh yang datang dari Allah itu yang ditiupkan kepada diri kita, yang dia punya sifat ketuhanan. Contohnya mudah saja, jika kita hendak melakukan sesuatu yang tidak baik, pasti ada teguran dari dalam diri kita, kamu jangan berbuat itu, ini tidak baik. Lalu terjadi dualisme, ya, antara sifat-sifat jasadiah, sifat-sifat hubud dunia kita, dengan sifat-sifat ruhaniah yang datang dari Allah tadi. Maka ruh itu wajib diurus oleh Allah. Ya, bagaimana cara Allah mengurus ruh kita? Sholat, hubungkan diri kita dengan Allah. Ya, kita dijaga kan. Jadi selain otak kita memang otak yang punya memori yang baik, yang luar biasa Allah ciptakan, yang punya memori luar biasa dengan turunan-turunan sarafnya. Kalian bisa baca di neuroscience kehebatan otak. Tapi jangan lupa otak itu hanya alat. Ruh tadi tidak diberikan. Dari mana kita tahu bahwa otak itu hebat? Kita bisa tahu otak itu hebat setelah ruh ditiupkan. Maka surat 39, ya, Zumar ayat 42, bahwa ruh itu dipegang oleh Allah ketika tidur apalagi mati. Nah, bedanya tipis saja teman-teman. Ya, Allah mengatakan di situ orang yang mati ya digenggam selamanya, orang tidur dikembalikan. Jadi beda-beda tipis sebenarnya. Makanya bersyukur teman-teman, itu kita itu khususnya saya sendiri harus bersyukur kita masih bisa bangun dari tidur. Bayangkan kalau kita nggak bangun-bangun lagi, kan begitu. Nah, maka bentuk kesyukuran itulah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya, ya, begitu. Nah, ruh itu jelas urusanku kata Allah, kan gitu. Dan ketetapan-ketetapannya sudah ditentukan oleh Allah, ya. Maka tugas kita sebagai manusia berikhtiar terus menerus, ya, begitu. Dan apa di sini dikatakan kita berupaya mengetahui, boleh, secara hakikat ruh itu seperti apa, tapi jangan sampai kemudian seperti Firaun nanti. Jangan, apalagi seperti orang-orang barat yang berusaha mengambil alih fungsi Tuhan, akhirnya menafikan peran ruhaniah, peran psike, peran jiwa dan lain sebagainya. Akhirnya menganggap bahwa kita ini adalah mekanistik, ya, parsialistik. Jadi manusia ini sama aja dengan robot lama-lama, gitu ya. Ada orang, banyak kan orang zaman sekarang yang mengatakan, nah, kita nggak perlu percaya Tuhan lah, yang penting berbuat baik. Mereka lupa, baik itu adalah sifat Tuhan. Mereka nggak bisa baik kalau nggak ditiup ruh. Mereka nggak bisa melek kalau nggak ditiup ruh. Kembalikan ruh orang yang tidur dan digenggam betul ruh orang yang dicoba baca dalam, ya. Maka dari itu setelah ruh ditiupkan diberikan pendengaran, penglihatan dan hati, kata Allah. Kan dengan itu kita diberikan akal. Dan jadi akal itu lebih substantif daripada sekedar otak. Otak dengan sistemnya yang luar biasa melalui neuroscience berkembang pesat. Tapi kalau saya dulu waktu zaman saya belajar mayat, kadaver di anatomi tingkat kedua kedokteran,
Ya kalau kita lihat sama saja dengan tanah liat yang coklat itu, petak itu katanya hebat sekali kan begitu. Kalau memang dia bisa mengatur segala-galanya, buat apa ada kehidupan, ada kematian, hidup aja terus logikanya. Nah dari itu tidak bisa kita melampaui ranah-ranah apa yang ranah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita semakin kita berilmu, semakin kita berpengetahuan, hendaknya kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu begitu ya. Nah, oleh karena roh itu daripada Allah, maka tugas kita dekatkan diri kita kepada Allah sehingga kita bisa mendapatkan wahyu berupa apa? Berupa taufik dan hidayah. Kalau wahyu ya kemudian ilham dan intuisi sebagainya itu memang untuk para wali dan para nabi. Kalau kita, insya Allah kita pun juga mendapat. Contoh ketika teman-teman sedang menggali pengetahuan, sedang mendengarkan dosen berbicara, sedang menggali ilmu dari membaca dan lain sebagainya, dari melihat alam semesta ini, melihat fenomena di masyarakat. Apakah kemudian dalam hati kita tidak ada sentuhan-sentuhan kolbu? Kan ada. Kan intuisi juga itu. Kan itu juga merupakan sebuah apa namanya pelajaran dalam diri kita. Kita berkata-kata, ada suara dalam diri kita yang mengajarkan diri kita. Justru membuktikan sebenarnya kita ini dekat dengan Tuhan kita. Kita yang menutupnya dengan perilaku kita yang buruk. Sehingga kemudian kita menjauhkan diri dari Allah tanpa kita. Momen di dalam bulan Ramadan ini salah satunya adalah pembersihan tadi. Bagaimana tazkiyah nafs kita. Ya, tazkiyah nafs kita bersihkan diri kita sehingga 11 bulan berikutnya kita menjadi orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu apa sih? Maksudnya artinya adalah iman yang termaktub di dalam hati, al-iman dia diikrarkan dengan lidahnya, diamalkan dengan perbuatannya, tidak bertentangan begitu. Teman-teman, misalnya kita mau berbuat baik, betul-betul berbuat baik, jangan ada unsur ria misalnya, dan lain sebagainya. Itulah simpel-simpel kehidupan kita harian kita, sehingga kemudian kita menjadi ulin nuha tadi. Jadi orang yang mau berpikir, setiap yang mau kita lakukan itu tidak sembrono, apa-apanya kita pikir dulu, kita libatkan dulu yang ada dalam diri kita libatkan otak kita libatkan kolbu kita, dan senantiasa kita berusaha terkoneksi dengan Tuhan kita. Nah itu salah satu cara mengamalkan kehidupan ulin nuha tadi, gitu ya. Sehingga kemudian setelah kita menjadi orang yang bijaksana, karena setiap yang mau kita lakukan itu kita pikir dulu, kita timbang dulu, sehingga apapun yang kita hasilkan melalui daya pikir kita berguna untuk diri kita dan masyarakat. Sebenarnya yang diharapkan seperti itu ya, sehingga kemudian terkoneksilah antara jiwa, hati, akal, dan ruh itu ya, seperti slide itu hati, pasti itu kolbu, dan lain sebagainya ya. Bahwa hati atau kolbu itu adalah tempat perenungan, tempat pemahaman, tempat petunjuk, tempat berbagi perasaan, dan lain sebagainya. Ya makanya kenapa Allah katakan dengan mengingat Allah menjadi tentram. Artinya kalau kita galau, itu adalah proses-proses antara dalam tanda kutip peperangan tadi antara hawa nafsu kita, karena memang sifat dasar kita tidak bisa menafikan ya bahwa setiap diri kita ini pasti punya keburukan ya, karena memang unsur-unsur jasa dia itu sudah jelas. Apa namanya, maka dari dulu Allah sudah mengingatkan kepada kita, bahkan Nabi Adam saja bisa tergoda ya kan, gitu kurang lebih. Nah maka dari itu selaras dengan tadi baru kita bisa makin menimba pengetahuan ya, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita tahu mana yang manfaat, mana yang mudarat ya, lain sebagainya. Jadi apa, fuad, hati, kolbu ya, yang berada di dalam sodar kita, dalam dada kita itu, yang hati itu adalah sebenarnya sangat-sangat dekat dengan Tuhannya ya. Maka dikatakan lebih dekat dari urat leher yang kedua. Nah, maka kesimpulannya hubungan antara jiwa, hati, ya, sodar atau dada tadi dengan batin tadi memiliki fungsi yang luas. Ya, fungsi yang luas, fungsi yang luar biasa kalau bisa digambarkan seperti ini ya. Nah, jangan sampai kita justru malah
terperangkap kepada nafsu lawamah dan nafsu amarah yang membawa kita kepada perilaku-perilaku hewaniah, perilaku yang di luar batas kewajaran ya sebagai manusia gitu. Yang perlu kita jaga khususnya melalui bulan Ramadan ini gitu. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita sebagai umat Islam, umat Muslim, yang disebut pintar itu bukan hanya pintar secara otak saja gitu. Gitu. Bayangkan Nabi saja yang tidak sekolah dia bisa mengerti semua hal ya. Oke lah katakan ya itu kan dikasih tahu oleh Allah ya. Kalau dia tidak punya kecemerlangan akal, kalau dia tidak punya kecemerlangan intuisi, akal hati dan semuanya, apakah dia bisa menerima dari Allah? Nah, disitulah menjadi pelajaran buat kita. Bahwa kita pun disuruh berusaha menuntut ilmu, ikro dan ikro kan begitu. Supaya kita bisa menjadi baik itu saintis, baik itu akademisi, baik itu profesional dalam entrepreneur ya, pendidik ya, bahkan ibu rumah tangga, bapak rumah tangga dan lain sebagainya bisa terpakai dalam kehidupan sehari-hari ya begitu. Jadi apa namanya ruh sebagai inti core pusat dari sentral diri manusia yang dia adalah mengeluarkan powernya ya ataupun auranya ataupun kasarnya jiwanya, baru kemudian dia bisa mengontrol itu. Oh dia tahu ini bersifat buruk, dia tahu dia sedang bersifat tidak enak dan lain sebagainya ya. Dengan itu kemudian peran Tuhan itu, peran Allah itu jangan ditinggalkan gitu. Jangan sampai kemudian apa-apanya diserahkan kepada sains teknologi gitu. Yalah katakan Mbah Google bisa menjawab. Nanti kalau kita melupakan ya bahwa Mbah Google itu siapa yang menciptakan manusia juga. Nah, nanti jangan sampai kita menjadi ontologis misalnya yang akhirnya tidak mempercayai Tuhan, malah lebih percaya dengan sains, dengan teknologi dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai ya, kita mudah terjerumus kepada agnostik ataupun apalagi ateis. Begitu. Di akademisi Islam ya yang disebut ulil albab itu adalah bisa cara menyatukan antara hati, pikiran, jiwa dan akal ya, tentu melibatkan proses-proses ya dan ilahiyah ya, proses neuroscience ya, proses ruhioscience ya. Jadi ada neuroscience, ada ruhioscience. Itu ruhioscience itu dari softwarenya, neuroscience itu dari hardware dan software. Jadi keterikatan, keterhubungan antara ruh, akal, jiwa, ya jasad, otak, jantung dan lain sebagainya itu menjadi satu satuan yang tidak bisa begitu. Ketika orang tidak berakal, hilang akalnya, emosinya muncul, pasti jantungnya berdebar, pasti nadinya naik, tekanan darahnya meningkat, mukanya merah. Kalau orang lagi marah begitu ngaca, pasti kayak setan, kayak iblis. Gitu. Otomatis dia jauh dari Allah, dia tidak mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk, susah. Nanti hidupnya menjadi tidak bermakna. Tapi kalau orang dekat dengan Allah, mudah dapat petunjuk, mudah menangkap pesan Allah melalui kauliah dan kauniyah, insya Allah dia menjadi ulil albab. Nah, kira-kira begitu. Koneksitas antara akal, ya wahyu akal dan ilmu pengetahuan letaknya ada pada tadi itu. Keberlangsungan, keterikatan, koneksian antara ruh, akal, dan fisik atau jasad itu. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Melalui Quran dan hadis. Baru nanti kemudian menyebar ke ilmu-ilmu yang ada, misalnya hukum, misalnya psikologi, misalnya kedokteran dan lain sebagainya. Mungkin itu kesimpulannya dari pertemuan kita pada siang hari ini. Saya mencoba merekap, menyimpulkan jawaban-jawaban dari teman tadi sehingga bisa mendapatkan sebuah plan yang bisa
ambil hikmahnya khususnya buat diri saya pribadi. Mungkin itu, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat berpuasa, selamat berbuka.